Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Lembaga Anthony Chang Ministry International, lembaga yang menjadi wadah pertumbuhan rohani kita bersama-sama di dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai Sunday Service minggu ini. Harap mempersiapkan diri dan hati bersama keluarga dan orang-orang terkasih dengan posisi duduk yang baik dan nyaman. Kita belajar mengimani dan bertumbuh bersama dalam Kristus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Anthony Chang. Apa kabar saudara-saudaraku? Hari ini kita sudah ada di minggu ketiga daripada bulan Desember 2025. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah ada di minggu ketiga di penghujung tahun 2025. Ajar kami Tuhan lewat firman Tuhan hari ini. Kami menjalankan hidup kami sesuai dengan perintah Tuhan. Supaya kami mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, dan mengasihi diri kami sendiri. Biar firman ini bekerja di hati kami Tuhan. Di suasana Natal seperti ini, kami mampu mempraktekkan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berbicara. Amin. Saudara-saudara sekalian, ibadah khotbah aplikatif seri ke-23 hari saudaraku, temanya adalah praktek kasih. Edisi Natal bagian kedua. Minggu lalu, edisi Natal bagian pertama. Kita tampilkan edisi Natal bagian pertama, kita tampilkan satu orang yang kita layani, yaitu almarhum Oma Chun. Oma Chun tahun lalu sudah meninggal, sudah pulang ke rumah Bapak. Nah, untuk edisi kedua ini, saudara sekalian, kita akan tampilkan beberapa orang yang kita layani. Ada Oma, ada Opa. Mereka ini adalah orang-orang kita layani sudah lama, sudah bertahun-tahun, saudaraku. Setiap bulannya dari program Laksmi Tulus Hati ini, saudaraku, mereka selalu kami layani, kami berikan makanan pokok setiap bulan dari lembaga. Dan setiap tahunnya kami kunjungi, saudaraku. Kami kunjungi mereka, kami berikan parcel Natal yang bagus. Orang tua itu kadang-kadang mereka sangat membutuhkan makanan yang nutrisinya tinggi. Susu, dan juga mereka butuh selimut karena sudah tua, kalau dingin mereka sulit tidur. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus mengajar kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Jadi suatu praktek kasih yang menjadi perjalanan iman kita. Setiap kita bukan hanya sekedar saya boleh atau tidak. Bukannya sekedar saya mau atau tidak. Bukan, saudaraku. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi diri kita sendiri bukan suatu opsi. Bukan suatu pilihan, saudaraku. Tapi adalah suatu keharusan. Ada suatu kewajiban dalam hidup kita. Banyak saudara-saudara seiman ketika mengikuti praktek kasih seri pertama minggu lalu, saudaraku, mereka memberikan donasi parcel Natal untuk tahun ini. Ada yang memberikan jumlahnya besar, ada yang memberikan donasi
ukurannya sedang, ada yang memberikan donasi kecil, saudaraku. Lembaga Anthony Chang itu sangat sukacita. Karena baik memberi besar, memberi tidak besar, atau memberi kecil, saudaraku, semua kita kumpulkan menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan, saudara sekalian. Saya senang, saya sangat appreciate dengan jemaat. Ada yang jemaat dari perusahaan-perusahaan besar, ada jemaat dari pekerja biasa, ada jemaat dari ibu rumah tangga. Mereka memberikan ikut terbeban untuk melayani orang susah lewat memberikan bantuan kepada mereka miskin, khususnya oma opa itu sangat butuh, saudaraku. Saya sangat senang. Demikian pun hari ini, jemaat sekalian, edisi kedua ini saya akan tampilkan beberapa opa dan beberapa opa yang sudah kita layani lama. Mereka berhak mendapat kasih Tuhan. Mereka berhak untuk diperhatikan karena mereka adalah anak-anak Tuhan yang hidup di sekitar kota Jakarta. Mereka ada yang menjadi pemulung, mereka ada yang hidup di hari tua, di kosan, ada mereka yang hidup tanpa bantuan apapun, hanya mengharapkan belas kasihan dari jemaat lain. Kita layani, saudara-saudara sekalian, suatu praktek kasih yang dijalankan oleh lembaga Anthony Chang Ministry International. Saudara sekalian, tidak ada yang lebih indah dari hidup ini. Ketika kita bisa membuat orang lain tersenyum. Ketika kita membuat orang lain matanya bersinar. Ketika kita membuat orang lain yang serba kekurangan itu, mereka punya harapan yang besar. Mereka boleh menikmati. Mereka boleh menikmati sebagian dari kehidupan berkat yang seharusnya mereka dapat. Tapi mereka tidak dapat, mereka tidak mampu meraihnya. Kita memberi mereka dengan cuma-cuma. Saudara perhatikan hari ini praktek kasih seri kedua. Berapa oma opa yang kita layani, silakan saudara menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Hidup hanya sementara, tak ada yang abadi. Selagi masih ada waktu, tebarkan kebaikan. Hidup hanya sementara, tak ada yang dibawa pergi. Kelak nanti semua berakhir, kau di atas segalanya. Kini saatnya buka hati. Tim Setulus Hati akan berkunjung kepada setiap orang yang sudah kita besuk, sudah kita layani. Jadi mereka kita berikan parsel Natal. Diberikan parsel Natal supaya mereka boleh merasakan di Natal ini Tuhan hadir dalam rumah tangga mereka. Setulus Hati berkunjung ke yang pertama Pak Thomas. Setulus Hati juga membantu Pak Thomas yang juga sebatang kara tinggal di kosan petak. Kami menggantikan kasurnya dan membantunya untuk bertahan hidup dan memberikan kebutuhannya. Ini ketiga kalinya saya mengunjungi Pak Thomas. Di momen Natal ini saya secara langsung memberikan parsel Natal untuk Pak Thomas. Pak Thomas, ini adalah kado Natal buat Bapak. Silakan diambil. Ada satu Alkitab buat Bapak, Alkitab yang baru supaya bisa dibaca setiap hari, baca firman Tuhan. Jadi Tuhan berkati bawa parsel Natal ini. Dan juga pakaian baru yang kami sudah sediakan buat Bapak, supaya Bapak bisa pada tahun baru ini bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupan Pak Thomas. Inilah yang luar biasa. Saya belum pernah untuk yang kelima tahun ini baru ada dari tim Setulus Hati yang begitu peduli. Terima kasih kepada tim Setulus Hati yang benar-benar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kini saatnya buka hati. Setelah Pak Thomas, kita berkunjung ke Oma Marni. Oma Marni, nenek tua yang tinggal bersama anaknya yang kurang waras. Tim Setulus Hati juga membantu mereka dengan kasih dari Tuhan. Setelah memberikan bantuan kepada Oma Marni, saya juga kembali mengunjunginya dan memberikan parsel Natal. Oma Marni pakai Natal, sama ini Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak yang memberikan berkat kado Natal. Jadi hatiku senang
kemudian ke Oma Ente. Oma Ente, yang dimana anaknya terbaring di rumah sakit dengan rasa takut akan kehilangan, kami tim Setulus Hati juga mendoakan dan memberi bantuan kepada mereka. Di momen Natal ini, saya juga bersama tim Setulus Hati mengunjungi Oma Ente. Ini ada paket Natal. Oh iya. Paket Natal untuk Oma Ente, Oh, iya. untuk keluarga, ya. Ada Alkitab untuk Oma Ente baca-baca ya. Iya. Tuhan berkati Oma Ente dan anaknya Gary. Kami berdoa supaya Gary boleh sembuh total dan boleh kerja lagi. Tuhan berkati Oma Ente, di hari tuanya dia boleh merasakan kasih sayang Tuhan. Untuk tim Setulus Hati, saya berterima kasih. Dari beberapa bulan yang lalu saya juga dapat bantuan. Sampai sekarang ini dapat bingkisan Natal. Kemudian kita berkunjung ke Pak Sudirja. Tim Setulus Hati juga membantu Opa Sudirja yang pekerjaannya sebagai servis keliling. Tim Setulus Hati membantu turut meringankan beban hidup Opa Sudirja. Ketika saya melihat Opa Sudirja sedang servis keliling, lalu saya memintanya untuk mengambil hadiah Natal. Pak Sudirja, ini kado Natal diambil ya. Iya, sama Alkitab ya. Iya, saya doain Pak Sudirja lah ya. Oke. Tuhan, terima kasih, orang ini sudah tua Tuhan, tapi harus berjuang kerja keras, kesana kemari, disuruh kerja serabutan, ya, buat bangku, buat apa. Tapi biar Tuhan selalu sertai dia. Ada berkat Natal, ada Alkitab yang boleh dia baca. Tolong orang tua ini Tuhan, di tengah kesulitan dia badan sudah capek sekali, Tuhan memberikan kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan, anugerah Tuhan tiba kepada Bapak dan keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tim Setulus Hati, saya terima kasih sudah susah payahnya membantu saya. Kemudian kita kepada Ibu Elin. Ada pula Ibu Elin yang hidup kekurangan dan bekerja sebagai pemulung kardus. Tim Setulus Hati juga mengunjungi tempatnya dan memberikannya sedikit bantuan meringankan bebannya. Saya kembali mengunjungi Ibu Elin dan di momen Natal saya membawa parcel Natal buat Ibu Elin. Ya, ini parcel Natal untuk Ibu. Nah, saya kasih satu Alkitab untuk Ibu, ya kan? Alkitab untuk bisa dipakai. Oke, saya doain Ibu ya. Tuhan berkati Ibu supaya dia boleh hidup sehat. Berkati anaknya, cucunya, biar dia boleh merasakan suasana Natal, bahwa Tuhan itu mencukupkan semua kebutuhan Ibu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Buat tim Setulus Hati, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Kemudian kita berkunjung ke Ibu Ingrid. Tim Setulus Hati juga mengunjungi Oma Ingrid yang terkena penyakit Parkinson dan tak lagi mampu bekerja. Saya memberanikan diri untuk kembali mengantar parcel Natal buat Ibu Ingrid yang mengalami sakit Parkinson. Sekaligus kasih Alkitab satu untuk Ibu Ingrid ya. Jangan terlalu senang, hati-hati, nanti kontak yang penting sehat-sehat ya. Oke, istirahat lagi ya. Oke, Tuhan berkati, selamat Natal ya Bu. Yuk, baik, mari. Yuk. Lalu kita berkunjung ke Ibu Ruth. Ada pula yang frustrasi karena corona, hampir tak mampu bertahan hidup seperti Oma Ruth yang harus berjuang untuk menghidupi dua cucunya. Tim Setulus Hati pun datang memberikan bantuan agar mereka bisa bertahan hidup. Saya datang mengunjungi Ibu Ruth dan memberikan parcel Natal secara langsung. Jadi selamat Natal Ibu Ruth sama cucu ya. Saya doain ya, Tuhan berkati Ibu Ruth. Tuhan selalu sayang dia, perhatikan semua kebutuhannya. Di Natal ini pun Tuhan menyertai dia dengan memberikan kado Natal, Alkitab untuk anak cucu. Berikan Ibu Ruth tubuh yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bu Ruth ya. Sehat-sehat ya Bu ya. Oke, saya pamit ya Bu. Saudara sekalian, dari perjalanan saya hari ini memberi parcel Natal kepada setiap mereka yang membutuhkan, orang-orang yang sudah dilayani oleh tim Setulus Hati, saudaraku. Pelajaran rohani yang kita pelajari adalah hidup ini harus berbagi dengan orang, saudaraku. Hidup ini kita harus usaha semaksimal mungkin menghadirkan Tuhan itu dalam hidup manusia, saudara sekalian. Jadi pada saat kita datang ke rumahnya,
kita memberikan kado Natal, kita berdoa kepada mereka. Saya percaya sekali saudaraku, rasa hati mereka itu rasa terharu, rasa mengucap syukur, rasa imannya tumbuh kepada Tuhan itu pasti besar. Karena dalam perjalanan saya berdoa kepada setiap mereka yang kita kasih parsel Natal itu, saya melihat keharuan di wajah mereka. Ada rasa keharuan di suara mereka, ada getaran terharu mereka dan mereka merasa sangat diperhatikan. Bagi tim Setulus Hati, Natal itu mempunyai suatu makna, yaitu kita datang kepada mereka-mereka yang sangat membutuhkan pertolongan. Jadi seperti Tuhan datang kepada manusia, kita belajar seperti Tuhan datang kepada saudara seiman yang memang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Tim Setulus Hati akan terus bekerja, saudaraku, melayani Tuhan, melayani sesama. Ini suatu praktek kasih yang tidak pernah habis sampai kita dipanggil Tuhan pulang ke surga, saudaraku. Saudara-saudara sudah menyaksikan video klip daripada pelayanan program Setulus Hati Lembaga Anthony Chang Ministry International. Menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat di atas mimbar, dan menjadi berkat di bawah mimbar bagi orang-orang yang hidupnya miskin. Saudara-saudara sekalian, kadang kalau melihat mereka seperti itu, hati kita terharu sekali. Kita mungkin atau tidak pernah di posisi seperti itu. Seandainya kita pernah, kita akan lebih merasakannya, saudaraku. Saudara sekalian, saya berbesar hati karena lembaga Laksmi ini, saudaraku, sudah melayani sekian lama untuk orang-orang seperti itu. Dan kami tidak pernah kekurangan. Tuhan selalu mencukupkan dalam banyak hal. Saudara-saudara sekalian, untuk tahun 2025 ini, kita akan melayani mereka, saudaraku, sekitar tanggal akhir bulan, saudaraku. Kita udah siapin ada berapa ratus parcel, saudaraku. Kita udah siapin, masih ada yang mendaftar, dan masih terbuka kesempatan buat saudara. Silakan, saudara mau donasi berapa saja. Lembaga ini akan menjadi penyalur daripada berkat yang saudara salurkan. Setelah khotbah ini selesai, saudaraku, akan ada berita tentang donasi parsel Natal 2025. Ada nomor rekening atas nama lembaga. Silakan saudara memberikan bagian itu, ditransfer ke rekening tersebut, saudaraku. Suatu bentuk kasih, pemberian, pengabdian kepada Tuhan, saudaraku. Oke jemaat, semoga ini menyenangkan hati Tuhan, dan pasti menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hidup yang Tuhan beri, kasih sayang yang Tuhan kasih, berkat demi berkat yang Tuhan beri kepada kami, senyum dan air mata yang boleh kami jalani. Tuhan, kami hidup tidak sendiri. Di sekitar kami, Tuhan, banyak orang yang lebih susah daripada kami. Mereka khususnya saudara-saudara seiman kami. Tuhan beri kami hati seorang murid, punya mata seperti mata Tuhan, punya hati seperti hati Tuhan, punya tangan seperti tangan Tuhan, yang selalu ready untuk memberkati mereka. Seberapapun Tuhan yang kami miliki, sesuai dengan kapasitas kemampuan kami, supaya kami boleh menjalankan perintah Tuhan, mengasihi sesama kami, Tuhan. Ajar kami hari ini, Tuhan, di penghujung tahun, kami mempraktekkan kasih Tuhan di tengah semua hal yang kami hadapi. Kami percaya dan kami yakin, di tengah suasana Natal seperti ini, kami ingin menjalankan kasih Tuhan. Kami ingin memberikan yang menjadi kami miliki untuk berbagi dengan sesama kami. Terima kasih untuk hari ini, Tuhan. Semua jemaat yang sedang mendengar firman, beri mereka hati seperti hati Tuhan. Dan mereka yang ada di kota-kota Indonesia dan juga kota-kota di luar negeri, Tuhan Yesus, gerakkan hati mereka untuk membantu sesama mereka membutuhkan. Tuhan Yesus, di tengah akhir tahun ini, kami juga punya pergumulan masing-masing, pergumulan yang berbeda-beda, dan kami percaya Tuhan sudah menyediakan berkat, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar dari semua masalah kami, dan Tuhan memberikan ketenangan iman. Tuhan memberikan suatu damai sejahtera, supaya kami boleh menjalani dengan baik, sampai kami menghadapi tahun di depan. Terima kasih Tuhan,
Berkatilah setiap jemaat yang sudah sepanjang tahun mereka bekerja, mereka melayani, dan mereka bertumbuh rohaninya lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Berkati lembaga ini Tuhan dalam semua hal yang dibutuhkan, baik dalam bidang finansial, baik semua pelayan-pelayan yang ada di lembaga, dan juga kesehatan pelayan Tuhan, termasuk kesehatan saya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan berkat ini diberikan kepada jemaat. Kasih dari Allah Bapa memberkati engkau. Yesus Kristus, Gembala yang baik, pemelihara jiwamu, dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingatkan engkau kan kitab suci. Hidup seturut dengan firman. Mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan mengasihi diri sendiri. Dan sampai selama-lamanya, sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap kita yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.